Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal pesan yang bisa kita ambil dalam pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa ini. Yang pertama, Yusuf dan Maria adalah sosok keluarga yang taat. Mereka adalah orang yang taat pada hukum yang ada. Maka pergi ke Yerusalem berziarah, iya. Melakukan upacara untuk pentahiran, mereka lakukan.
Mereka berdua adalah orang tua yang taat pada hukum Allah. Ketika mereka dikaruniai anak, mereka mempersembahkan anak. Mau mengatakan apa? Bahwa sang pemilik sejati setiap anak, seorang anak adalah Tuhan. Bukan hanya milik orang tua. Maka Yesus dibawa ke sana, dipersembahkan. Dan memang hukum Taurat, hukum Yahudi bicara anak sulung itu yang dipersembahkan. Yang pertama, yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan yang Anak sulung mau mengatakan, mereka memberikan kepada Tuhan yang paling baik. Dan tentang anak, mereka mau mengatakan anak bukan milik semata-mata orang tua. Anak adalah milik Tuhan. Maka bagaimana mereka tanda petik sebagai orang tua terhadap Yesus? Tidak dikisahkan banyak. Tapi dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan. Setelah selesai semuanya itu mereka kembali kemana? Ke Nazaret, ke Galilea. Dikatakan apa? Anak itu bertambah besar. Menjadi kuat. Penuh hikmat. Anugerah Allah padanya. Yesus tidak hanya pintar. Mendidik orang pintar, oke, bisa. Tapi apakah cukup? Bertambah besar, menjadi kuat secara fisik. Tapi apa? Penuh hikmat. Takut akan Allah. Mengajarkan ketaatan. Dan karena itu Allah memberikan anugerah. Maka peristiwa ini adalah peristiwa keluarga, bagaimana orang tua melihat semuanya itu. Menjadikan pintar secara intelektual oke. Tapi untuk bertakwa, untuk takut akan Tuhan, tidak mudah. Tulisan itu mau mengatakan bahwa secara implisit Maria dan Yusuf mendidik mereka, mendidik Yesus. Maka sebagai orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan, menumbuh kembangkan anak, tidak hanya fisik, nah, tetapi juga spirit dan roh. Maka dikatakan anak itu bertambah besar, kuat, tapi juga penuh hikmat. Dan anugerah Allah ada padanya. Maka para saudara yang terkasih, sungguh hari ini kita melihat bagaimana Yesus yang dipersembahkan di Kenisa ini mau mengatakan apa? Bahwa setiap anak adalah milik Allah. Dan karena diberikan oleh Allah, maka orang tua juga akan memberikan yang terbaik. Memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Karena ini yang akan aku kembalikan sebagai persembahan. Ketika aku diberi anak, maka akan aku kembalikan, aku didik, aku ajari dengan baik dan benar pula. Saudara yang terkasih, di Bait Allah tadi, di Kenisa tadi di Yerusalem kita mendengarkan ada dua orang tua, yaitu Simeon dan juga Hana. Dan bagaimana dikatakan mereka orang tua, tidak hanya usia, tapi juga jiwa. Banyak orang tua tapi jiwanya tidak tua. Hanya fisik tua, tetapi spirit, semangat, mental tidak. Banyak ada. Simeon, Hana, orang tua, usia tua, tapi juga penuh hikmat.
tua sungguh, tua yang matang. Dan bagaimana kemudian melalui Simeon pembicaraan itu dengan Maria, apa yang terjadi terhadap sang anak. Dan sungguh Simeon menangkap di balik semua itu, siapa sosok sang anak itu. Ternyata dialah yang dinanti-nantikan oleh Israel. Bahkan ia mengatakan, biarkan Tuhan setelah ini aku pergi dengan tenang. Karena aku telah melihat terang bagi bangsa-bangsa. Maka kanak-kanak Yesus di mata Simeon adalah terang bagi bangsa-bangsa. Dengan demikian maka panggilan kita menjadi manusia, menjadi anak pun juga. Menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak terang. Maka para saudara kasih, sungguh peristiwa hari ini mengingatkan kita siapa diri kita, jati diri kita sebagai siapa. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak terang. Maka hidup kita pun juga dipanggil untuk memancarkan terang itu. Mari para saudara kasih, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita masing-masing. Apa yang kita patut berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tentu bukan hanya soal materi semata, tidak. Tetapi bagaimana kita menggeluti hidup iman kita, hidup rohani kita. Tidak lupa akan Tuhan dalam situasi apapun. Maka itu pun juga menjadi persembahan yang sungguh-sungguh berguna bagi Allah. Mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan yang sungguh pantas dan layak bagi